aku langsung bahas IHSG karena daripada nanti aku ngulang lagi, dan biasanya sih memang ngulang lagi. Sabar-sabar. Oke ya. Jadi gini nih, IHSG. Siapa yang ngikutin tiap hari? Kalau ngikutin tiap hari pasti tahu dong, aku gambar ini beberapa hari kemarin. Ini tuh apa sih? Ini tuh low. Ini low-nya tuh membentuk low yang lebih tinggi dari low sebelumnya. High-nya, gunungnya juga lebih tinggi dari gunung yang sebelumnya. Artinya itu tuh tanda uptrend, bagus gitu ya. Terus teman-teman, nah ini adalah path yang aku coba gambar like a few days ago. Ya tadinya aku gambar gini, ternyata turun lebih dalam ya, aku adjust begini. Nah terus ternyata perkiraan aku sebenarnya IHSG masih akan sideways atau turun, tapi ini udah naik lebih cepat ya, jadi kayak gini nih. Nah teman-teman, ada yang menarik dari IHSG hari ini loh, tahu nggak teman-teman? Ini ATH alias all time high ya, jadi dia breakout dari resisten tertingginya di angka 6714, di atas 6714 nih IHSG siap ngegas. Nah kira-kira akhir tahun bakalan keberapa sih? Kalau perkiraan aku sih sekitaran 6.900. Dari awal tahun waktu itu Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. everyone, selamat malam. Tumben gak telat, enak aja. Udah bagus, aku mau nge-live tiap hari masih dibully. Yeay. Tumben gak telat. Oke lah. Siapa yang hari ini seneng? Siapa yang hari ini lagi happy? Gimana fotonya hari ini teman-teman? Aplikasinya apa ya namanya? Mtrade. Masa aku harus tiap hari pakai baju Mtrade gitu? Oke lah. Halo Les Petits Puces. Halo semuanya. Oke, aku mau langsung aja bahas IHSG. Bentar lagi deh, nunggu 1000 yang join. Vicky Irawan kecepatan jual Telkom. Sunny Muslimah, aku miss happy. Cuan dari Harum. Bot Harifan, apa tadi ya? Lumayan setengah merah setengah hijau, bagus dong. Kayak taman kebun, ada yang hijau ada yang merah. Mr. Ilham R, portofolio hijau merah masih aman. CNC 75KD cuan luber. Andi Anda 1 malam Ci, malam juga. Parade IPO menjelang window dressing. Pinter ya yang IPO itu ngepasin momennya tuh di akhir tahun karena pas window dressing. Jadi nanti kebawa tren market naik. Oke. MTEL gimana ya? Ntar ku bahas ya. TLKM naik lagi nggak? Ntar ku bahas deh. Wah ini rame yang nanyain TLKM dan Mitratel. Terus malam Susan, malam Farizal. TLKM ada apa bisa meroket? Kan anak usahanya mau IPO. Terus Miss IHSG hijau, portoku merah, tahan mana atau mana tahan gimana sih? Oke, udah 1000 aja yang join. Aku langsung bahas IHSG karena daripada nanti aku ngulang lagi, dan biasanya sih memang ngulang lagi. Sabar-sabar. Oke ya. Jadi gini nih, IHSG. Siapa yang ngikutin tiap hari? Kalau ngikutin tiap hari pasti tahu dong, aku gambar ini beberapa hari kemarin. Ini tuh apa sih? Ini tuh low.
ini low-nya tuh membentuk low yang lebih tinggi dari low sebelumnya, high-nya gunungnya juga lebih tinggi dari gunung yang sebelumnya. Artinya itu tuh tanda uptrend, bagus gitu ya. Terus teman-teman, nah ini adalah path yang aku coba gambar like a few days ago. Ya tadinya aku gambar gini, ternyata turun lebih dalam ya, aku adjust begini. Nah terus ternyata perkiraan aku sebenarnya IHSG masih akan sideways atau turun, tapi ini udah naik lebih cepat ya, jadi kayak gini nih. Nah teman-teman, ada yang menarik dari IHSG hari ini loh, tahu nggak teman-teman? Ini ATH alias all time high ya, jadi dia breakout dari resisten tertingginya di angka 6714, di atas 6714 nih IHSG siap ngegas. Nah kira-kira akhir tahun bakalan keberapa sih? Kalau perkiraan aku sih sekitaran 6.900. Dari awal tahun waktu itu aku memperkirakan MTrade sih, bukan aku, karena kita semua kerja tim memperkirakan IHSG kita untuk sekitaran 6.800 6.900-an. Sempat agak pesimis sampai dengan bulan September kemarin karena IHSG nggak kemana-mana, sideways mulu. Sampai akhirnya di Oktober mulai ngegas ya, karena COVID-19-nya udah mulai mereda. Nah jadi ini gimana nih IHSG-nya nih, saham-saham gimana nih? Kalau aku lihat hari ini merupakan satu awal yang bagus untuk window dressing ya. Wih, ini yang nulis 7.000 banyak bener. 7.000 bisa lah. Wah ini apa ini? Kayak tawar-tawaran aja kayak di pasar gitu ya. Namanya juga pasar saham ya. Bolehlah 7.000, gasken ya. Jadi semoga nggak ada COVID-19 lagi gelombang ketiga, maka investor-investor asing juga akan ngelirik Indonesia untuk masuk ke Indonesia ya teman-teman, supaya ya mereka berinvestasi lebih banyak di Indonesia sebagai negara berkembang yang mulai early recovery gitu, instead of pergi ke China yang udah kepanasan mereka secara perekonomiannya. Oke, sekarang aku mau review beberapa saham big caps, pastinya dari perbankan dulu, dan nanti aku juga akan bahas Telkom yang hari ini naik kenceng, dan juga Unilever, dan juga saham-saham lainnya pastinya ya. Oke, dan hari ini aku akan bahas juga komoditi dari metals dan juga dari coal, terutama kalau metals tuh MDKA. Oke, sekarang aku akan mulai lihat BCA. Target hanyalah target. Yang penting portfolio cuan. Mau IHSG 6.900, mau 7.000, mau 7.000 berapa terserah, you mention it. Yang penting cuan judulnya. Lihat ya. Nah, ini adalah petanya BBCA. BBCA ini sideways lagi, agak-agak turun lagi di sini. Tapi ini turun normal, teman-teman ya. Bentuknya kayak gini. Kayak gini nih patternnya. Wah, ini banyak banget gambarnya ya. Paths-nya aku gambar ulang. Ini dia udah breakout dari dulu sempat ngebentuk flag, terus ini dia mulai ngebentuk pattern, kayaknya mulai ngebentuk symmetrical triangle deh gitu. Tapi bisa juga ini disebut rectangle nih, bisa juga sih agak-agak mirip rectangle. Oke, nggak usah dipikirin nama patternnya apa, yang jelas ini pattern bullish karena didahului dengan uptrend, dan kalau diperhatikan di sini hijau masih lebih tinggi daripada merah, artinya masih ada akumulasi di sini, investor masih minat beli. Dan kalau diperhatiin hari ini pendorongnya apa sih? Pendorongnya selain Unilever nih ada saham BBRI nih ya. Ini ada saham BRI. Wah, menarik loh BRI. Aku bersihin ya chartnya ya. Aku bersihin chartnya. Yang menarik dari BRI apa nih? BRI hari ini dia breakout dari masa konsolidasi jangka pendeknya gitu ya. Jadi sementara ini BRI bakalan menuju ke level resisten 4450 nya. Sekitaran 5,2% ya up-nya gitu. Oke, terus hari ini tadi ada juga saham yang menarik ya, saham lain yang menarik yang lagi mantul lumayan tinggi, TLKM. Nanti aku akan bahas ya, banyak banget yang nanyain IPO MTEL gimana, Mitratel gimana. Sebelumnya aku akan bahas sentimen global dan juga nasional gitu ya. Jadi tentang sentimen global saat ini kalau kita perhatikan,
investasi properti di Asia Pasifik itu naik sekitaran 30% year on year gitu. Jadi ini data yang didapat dari JLL, perusahaan jasa real estate global gitu ya. Jadi investasi di sektor perkantoran sendiri ini kontribusi naik 55% dari total investment tersebut ya. Jadi hal ini didorong karena meningkatnya investasi di segmen perkantoran dan logistik. Jadi perekonomian masih mulai recover gitu. Terus kemudian dari China ya, dari China coal ini udah nggak ada intervensi, nggak terlalu ada intervensi lagi, dan masih musim dingin, masih masuknya musim dingin gitu. Jadi harga batu bara China hari ini tuh naik sekitaran 2,6% di awal sesi perdagangan gitu ya. Dan ekspektasinya akan terjadi gangguan pengiriman batu bara ke pembangkit listrik karena mulai terjadi kabut tebal di beberapa wilayah. Jadi supply-nya juga akan agak-agak menurun gitu dibandingin sebelumnya ya. Jadi watch untuk saham-saham coal, potensi untuk menguat gitu. Nah, nanti aku akan bahas untuk saham-saham coal-nya, atau sekarang ya Mitratel ya, ntar aku bahas ya Mitratel ya. Aku bahas kita bahas coal dulu. Coal yang masih separuh-separuh dengan metals, Harum ya. Jadi saham Harum hari ini naik lumayan. Di Mtrade ini ada trading juga ya. Ini yang menarik, dari Harum tuh udah mulai kelihatan reversalnya di sini. Nah, sejak dia membentuk higher low ya, low di sini lebih tinggi dari low yang sebelumnya. Nah, ini udah mulai ada tanda dia uptrend, dan dia breakout dari garis merah ini dia udah mulai uptrend. Nah, teman-teman kalau ngikutin seminar analisis teknikal di Mtrade ya selama 3 pekan berturut-turut, dan besok adalah yang keempat, teman-teman pasti tahu tuh apa yang dimaksud dengan higher low dan higher high gitu. Dan teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan support dan resistance juga ya. Oke, anyway, mari kita lihat sekarang untuk Harum dia bisa menuju ke berapa sih? Dalam jangka pendek dia akan menguji resisten 9.400. Wah, deket dong 9.400. Mtrade gimana nih hari ini? Tadi kita lihat ya, Mtrade ada saham Harum nggak nih? Kita lihat Harumnya ternyata masih di hold ya. Untuk jangka pendek dia udah cuan sekitaran 10-11%, jangka menengahnya juga, artinya belinya bareng dan dua-duanya belum dijual gitu untuk jangka pendek dan juga jangka menengah gitu ya. Jadi untuk Harum ini jangka pendeknya kita melihat dia bakalan bisa menguat sampai sekitaran 9.400. Besok masih bisa naik nggak sih? Masih bisa menguat terbatas gitu. Jadi mungkin yang swing trader akan profit taking 1-2 hari ini, sedangkan yang jangka menengah kita masih akan nge-hold, paling enggak mungkin sampai ya 1 bulanan kali ya. Tapi kita fleksibel juga, nggak harus dipatok 1 bulan gitu. Goshen BDG kepake banget ilmunya Miss, makasih. Sama-sama. Dan jangan lupa teman-teman yang join dengan Mtrade VIP, lagi ada penawaran menarik di akhir tahun ini, dan teman-teman semuanya bisa belajar dari coach-coach kita yang luar biasa, serta belajar dari materi-materi edukasi kita. Besok libur, iya aku tahu. Aku tahu besok libur ya, kan semuanya. Oke. Masih dari sektor commodity coal, kita lihat sekarang saham yang lain, yaitu ITMG. Kenapa aku bahas ITMG dulu? Karena ITMG ini dia relate banget dengan harga coal ya, terutama harga coal China gitu. Kita lihat ya. Nah, beda dengan saham batubara lainnya, Harum tadi tuh jatuhnya nggak terlalu signifikan. Kenapa? Karena Harum ini nggak sepenuhnya batubara, dia tuh ada separuh metals juga. Jadi ada metalsnya juga untuk Harum ini gitu, ada nikelnya juga gitu. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ini ITMG, dia naik dikit ya, masih agak-agak berat sih. Ini baru akan recover, masih akan sideways dulu. Jadi path-nya aku akan edit di sini, mungkin dia masih akan consolidating dulu. Sabar-sabar dulu aja teman-teman. Kemungkinan pekan depan ini juga masih akan sideways. Jadi nggak akan langsung ngegas. Nah, untuk saham coal ini kemungkinan naiknya bakalan di bulan Desember. Jadi kalau ngeliat patternnya kayak gini nggak akan langsung cepat naiknya gitu. Terus kemudian kalau kita perhatiin saham yang lainnya, jadi swing trading aja sih untuk saham coal ini.
pattern yang lainnya kita perhatiin untuk Adaro ini mirip juga ya. Jadi ini masih downtrend sekarang, masih downtrend banget gitu. Jadi kalau dia breakout dari garis biru ini baru kemudian kita bisa bilang dia mulai bagus gitu. Nah perhatikan kalau Harum beda nih. Harum itu dia udah malah recover duluan, dia jatuh duluan dan dia recover duluan. Recovernya bentuknya kayak gimana? Nah nanti teman-teman kalau ngelihat Adaro dan kawan-kawan itu udah mulai membentuk higher low kayak gini. Nah ini dia berarti udah mulai membaik. Terus kemudian Indi gimana nih Indi? Justrif beli BBRI, TLKM, BBCA paling aman dan tenang. Woi, sekarang bisa bilang gitu karena udah naik. Coba kamu belinya TLKM September 2020, deg-degan juga. Kenapa? Karena nggak naik-naik. Naiknya baru November 2020 waktu itu. Oke. Sekarang kita lihat Indi juga sama teman-teman ya, dia masih akan sideways. Di sini dia naik, di ini dia udah naik, kemungkinan besok masih ada bisa naik sedikit lagi, tapi dia nggak akan langsung cepat naik, jadi masih akan sideways di sini. Oke, karena pada penasaran dengan saham perbankan dan juga dengan dengan Mitratel, dengan TLKM, aku akan langsung aja bahas nih ya. Jadi Mitratel, anak usaha dari Telkom ya Indonesia, dengan kode saham MTEL ya, udah closing hari ini. Dengan nama perusahaannya tuh Daya Mitra Telekomunikasi Tbk. Ini merupakan perusahaan menara telekomunikasi, jadi bakalan jadi pilihan lain selain Tbik dan Tower untuk berinvestasi, untuk teman-teman yang suka berinvestasi di menara tower-toweran. Nah, perlu teman-teman ketahui nih ya, bahwa TOWR ini merupakan salah satu portfolio grup Jarum yang paling bisa dibilang salah satu yang paling profitable, yang paling bagus gitu. Jadi teman-teman bisa tahu bahwa bisnis ini tuh lumayan legit gitu ya. Jadi menarik di bisnis ini gitu. Jadi Tebik sendiri juga merupakan perusahaan yang fundamentalnya bagus. Nah kalau dibandingin dengan Tebik dan Tower gimana nih gitu. Kita bahas dulu IPO-nya ya. Mitratel ini dia dari IPO-nya akan berpotensi mendapatkan dana segar sekitar 18,33 triliun. Nah duitnya 18,33 triliun ini dipakai buat apa sih? 90% dari dana IPO ini akan digunakan untuk fleksibilitas perusahaan di masa depan, sekitaran 44%-nya buat belanja modal organik seperti ekspansi teknologi, pembangunan menara, dan juga memperluas hubungan dengan pelanggannya gitu, artinya untuk marketing. Sisanya 56%-nya untuk belanja modal anorganik seperti contohnya akuisisi menara dan juga produk berkualitas lainnya gitu. Jadi buat ya akuisisi lah, buat akuisisi dan juga beli produk lainnya. Terus kemudian 10% sisanya dari dana IPO ini akan digunakan untuk modal kerja dan kebutuhan perseroan lainnya seperti pengembangan teknologi dan juga sistem informasi. Jadi untuk pengembangan IT-nya dia. Sekarang kita perhatikan valuasinya dari Mitratel apa? Valuasinya apa? EV to EBITDA-nya dia tuh sekitaran 23,78 kali. Nah, kalau dibandingin dengan kompetitornya, EV EBITDA-nya Tebik ini sekitaran 16,2 kali. Dan EV to EBITDA-nya TOWR itu sekitaran 13 kali. Nah, jadi kalau dihitung dari valuasi aja nih, Mitratel ini bisa terbilang cukup premium. Tapi kita nggak bisa ngomong bahwa wah ini nggak bagus nih, hanya dari angka valuasi ini aja. Ya nanti kita lihat aja pergerakan harganya gimana. Kalau teman-teman yang trading, belum ada senjatanya kan analisis teknikal ya, jadi mesti wait and see dulu gitu. Nah kalau teman-teman yang investing, kalau teman-teman suka dengan fundamental perusahaan ini, ya silahkan aja dicicip beli sedikit gitu ya. Tapi disclaimer sekali lagi tentang harga saham ini masih indecision banget gitu. Perkiraan gimana? Perkiraan di akhir tahun ini karena memang sentimennya bagus, reopening ekonomi, recovery ekonomi, kemudian ada window dressing, kemungkinan akan bagus ya. Semoga aja bagus. Oke, kemudian masih terkait dengan Mitratel, kita bahas induknya nih ya, TLKM kena dampak positif dari sentimen positif IPO Mitratel sepertinya. Dan kita lihat sekarang teknikalnya gimana. Cakep banget nih, cakep banget ya. Ini dia
ini TLKM tadi naiknya lumayan kenceng, jadi kita di Mtrade tadi nunggu retracement dikit, dapat di harga sekitaran 3860 sampai 3900. Jadi sekitaran di sini 3860 sampai 39. Wah, agak-agak di atas nih ya, karena tadi gerakannya lumayan cepat banget ya. Dan terus tapi teman-teman meskipun agak telat kita tetap ambil. Kenapa? Karena volume perdagangannya tinggi banget, dan kalau teman-teman yang belajar dari seminar analisis teknikal pekan lalu di Mtrade ya, hari Sabtu kemarin, ini candlenya namanya candle Marubozu gitu. Jadi candlenya hijau solid dan volumenya tinggi. Jadi cakep banget nih candlenya. Apalagi dia udah mulai breakout dari resisten sideways-nya. Sideways-nya lumayan loh, sideways-nya dari bulan Oktober sampai sekarang. Jadi sekitaran 1 bulan lebih. Artinya apa? Kalau breakout dari sideways dengan candle Marubozu dan volume tinggi, artinya dia bakalan lanjut uptrend. Hari Senin gimana? Hari Senin besok kemungkinan masih akan menguat teman-teman. Jadi buat yang swing trader sebenarnya udah jangan dikejar lagi. Kalau misalkan menguat, waktunya profit taking sebenarnya. Tapi buat investor jangka panjang dan juga yang jangka menengah, hold keras. Karena breakout dengan volume tinggi ini sangat bagus sekali. Hati-hati Senin diguyur Hartono. Hati-hati Senin diguyur ya. Mau saham blue chip, saham gede sih diguyur sih nggak terlalu khawatir ya. Tapi kalau teman-teman beli saham yang second liner, third liner yang kecil-kecil banget, contohnya kayak Baca, BNBA, terus apalagi ya IPTV, saham kecil-kecil kayak gitu, kalau sekali diguyur ya lumayan gitu. Jadi fluktuasinya lumayan gitu loh. Oke, terus kemudian sekarang kita mau bahas tentang IPO lainnya, yaitu Avia. Ya, yaitu Avia ya. Avia. Avia atau Cat Avian Brands ini udah mulai selesai book building, offeringnya 1 Desember, dan kalau tadi Mitratel dapat dana segar 18,83 triliun, Avia ini dia dapat dana segar sekitaran 4,8 sampai 5,7 triliun dari IPO-nya gitu. Nah, setelah IPO, Avia juga akan melakukan private placement. Jadi dari IPO dan private placement-nya dia bakalan dapat duit sekitar 11,54 triliun gitu. Nah, uangnya buat apa aja sih si Avia ini? 54% tuh untuk modal kerja seperti pembayaran pada pemasok, pembelian persediaan, biaya operasional dan modal kerja lainnya. 18,2%-nya untuk modal kerja anak usahanya PT Tirta Kencana Tata Warna melalui mekanisme penambahan modal, dan 14%-nya digunakan untuk modal belanja fasilitas manufaktur Avian yang baru di Cirebon gitu. Terus 13%-nya digunakan untuk pelunasan pokok utang Avian beserta anak usahanya. Jadi memang lebih banyak untuk pengembangan. Valuasinya gimana? Valuasinya di angka 33,43 kali sampai 39,86 kali, karena harganya pakai range ya. Jadi berdasarkan data Bloomberg ya, untuk valuasi industri secara global dengan PE ratio industri ini tuh di angka 22,5 kali. Jadi sebenarnya valuasi Avia saat ini dihargai di level premium, jadi agak premium gitu. Kompetitornya kayaknya di Indonesia kayaknya belum ada deh, correct me if I wrong. Oke. Terus kemudian Cimori nih, Avia as I know they are good company, Dani Bram katanya. Ya kalau aku ngelihat dari manajemen perusahaannya menarik juga sih ya. Jadi manajemen perusahaannya ini kan ownernya sama kayak yang punya Cleo juga. Saya kenal Pak Hermanto Tanoko. Mereka, saya rasa manajemennya bagus lah, cukup bagus. Oke. Disclaimer juga teman-teman ya, pastinya ada fluktuasi dalam harga saham, tapi kalau di akhir tahun kayak gini kedorong window dressing semestinya positif. Cimori sudah selesai book building, kode sahamnya CMRY. Sudah selesai book building, offeringnya 30 November. Ya, nama perusahaannya Cisarua Manten Dairy ya. Oke, jadi kebayang susu sapi. Oke, merupakan perusahaan olahan susu dan juga makanan premium. Teman-teman tahu lah Cimori ya, tempat wisata juga gitu. Cimori ini
dia berpotensi mendapatkan dana segar sekitaran 3,3 triliun sampai 3,7 triliun ya. Jadi banyak banget nih. Tapi kalau dibandingin dengan Avian dan juga bandingin dengan Mitratel, apalagi dengan Mitratel tadi memang masih sangat jauh gitu. Jadi Mitratel ini merupakan IPO yang cukup gede gitu. Jadi rencana penggunaan dana IPO-nya Cimory ini untuk menambah kapasitas produksi olahan susu 33%, kemudian 25%-nya untuk permodalan anak usaha. Untuk pengalengan makanan dan pengolahan makanan, 20%-nya untuk permodalan anak usaha di bidang distributor, 15%-nya untuk ekspansi jaringan distribusi, dan juga 7%-nya untuk pembiayaan dan operasional harian. Nah, valuasi Cimory ini sekitar PE ratio-nya 32,79 kali sampai 37,28 kali gitu. Data-data ini dipersiapkan oleh tim Mtrade ya, tim Mtrade ya. Jadi thank you to my team. Saya sih di sini menyampaikan aja ya. Jadi ini semua kerja tim teman-teman ya. Oke, credit to my team. Terus kemudian dibandingin dengan kompetitornya, PE ratio 32 sampai 37 kali ini termasuk mahal atau murah sih kalau dibandingin dengan kompetitor di industri sejenis seperti Ultra Jaya atau ULTJ yang juga udah melantai di bursa. PE-nya ULTJ ini 19,3 kali dan DMND itu PE-nya 33 kali. Jadi secara valuasi Cimory ini cukup premium juga. Jadi dari tadi tuh yang IPO tuh semuanya cukup premium ya gitu. Ini lagi pada ngegosipin Breeze ya ternyata. Ntar sabar. Orang ngomong apa? Tadi nanya Cimory, tanya TLKM, gosipin Breeze. Oke, habis ini aku bahas perbankan, teman-teman. Kemudian ada satu lagi yang mau IPO, ADCP. Apa tuh ADCP? Siapa yang tahu ADCP? Ini kalau nggak aku tanya ini jadi komennya fokusnya kemana-mana. ADCP tahu nggak apa ADCP? ADCP adalah Adi Commuter Property. Apa tuh? Dia merupakan anak usaha dari emiten Adikarya gitu. TLKM udah aku bahas tadi ya, Pramuda. Dia anak usaha dari emiten Adikarya gitu. Nah, ADCP ini atau Adi Commuter Property ini dia bergerak di bidang perhotelan dan juga real estate gitu ya. Nah, IPO-nya sih nggak terlalu gede, cuma sekitar 1,6 triliun aja. Duitnya dipakai buat apa? 45% untuk pengembangan proyek existing gitu saat ini dan proyek recurring. Kemudian 35% itu untuk akuisisi dan pengembangan lahan baru. Oke, terus kemudian 20% untuk pembayaran obligasi. Nah, valuasinya untuk ADCP ini gimana nih? Ya, jadi terbilang mahal atau terbilang murah nih ya. Kalau valuasinya ADCP, kita coba pakai PBV. Kalau disetahunkan itu kita dapat, kalau BVS-nya disetahunkan ya, PBV-nya kita dapat di angka sekitaran 0,77 kali sampai dengan 1,18 gitu. Dan perbandingannya dengan kompetitor di sektor properti lainnya, PBV-nya BSDE sekarang udah 0,82, SMRA 2,32, P1 1,74 dan LPKR 0,58, ASRI 0,4. Maka didapatkan rata-rata industri PBV-nya tuh 1,17 kali gitu. Jadi secara valuasi PBV dari ADCP ini slightly undervalued atau udah fair value. Jadi ya anyway, dari 4 perusahaan yang IPO itu yang paling gede adalah Mitratel. Oke, terserah mau dibeli atau enggak. Kalau aku sih nunggu nanti teknikalnya aja, karena sekarang juga banyak saham lain yang lagi bagus ya, yang lagi istilahnya tuh lagi mau naik gitu. Oke, aku mau bahas sekarang Unilever. Nih, Unilever nih, cakep loh Unilever. Aku bersihin chartnya. Oke, Unilever ini cakep banget. Aku gambar ulang aja chartnya biar teman-teman tidak bingung. Aku gambar di sini, pasangin terus aku pasangin support lagi di sini. Yang bawah sih kejauhan ya, nggak usah
pikirin. Ini support yang atas didapat dari high pada 6 Agustus kemarin, dan ini kemarin dia hampir nyentuh itu terus mantul. Anyway, aku hapus ya teman-teman ya. Terus nih teman-teman, aku mau gambar lagi nih. Analisis teknikal tuh simple aja, pakai yang basic-basic aja, jangan kebanyakan indikator. Jadi kalau analisis teknikal kita memahami prinsip dasarnya, sebenarnya prinsip dasarnya tuh sangat sederhana sekali, itu udah cukup ya. Jadi kita mengenali perubahan tren, gimana sih taunya perubahan tren? Ini trennya sideways, kemudian dia breakout nih ya. Aku dari sini ya. Ini sideways, di sini sideways kecil. Terus kemudian dia breakout. Nah, pas dia breakout, dia turun lagi, dia ketahan loh di support yang sebelumnya tempat dia sideways ini. Nah, terus kemudian ini dia mulai mantul ya, kena double support. Di sini ada MA 100 juga. Bagus nih pantulannya. Jadi kemarin waktu kita review Unilever, Mtrade sempat beli di sini, sempat rekomendasi beli di sini. Ternyata dia masih turun, nggak apa-apa, hold aja. Kenapa dia jatuhnya tuh juga dengan volume yang masih kecil-kecil aja gitu. Jadi konsolidasi normal. Hari ini dia mulai naik sekitaran 4% teman-teman. Masih perlu sabar. Nanti path-nya gimana sih untuk Unilever ini? Perkiraan path-nya Unilever akan kira-kira kayak gini nih. Gambar bentar ya. Mana tadi gambar path-nya hilang. Ini dia. Ya, bisa jadi kayak gini. Nah, terus dia bisa naik lagi. Jadi sebenarnya saat ini secara teknikal Unilever ini masih cukup murah, dan apalagi secara fundamental PE ratio-nya dia tuh diskon dari PI rata-rata tahunannya tuh masih murah banget. Kalau saya nggak salah ingat masih di bawah standar deviasi -1 atau udah di atas dikit lah gitu ya. Jadi intinya sih masih di bawah rata-rata banget gitu, meskipun PI-nya sekitaran 26 kali. Jangan dibilang 26 kali mahal, tapi tertingginya dia 50 kali loh. Berarti kalau dibandingin dengan tertingginya, diskonnya tuh sekitaran 50%. Jimmy Darmawan Lifebuoy Digital, hahaha. Masih Amsyong nyangkut di Unilever 7,5K. Ya sabar aja, kalau punya duit ya beli lagi. Oke, terus aku mau review lagi untuk saham-saham big caps consumer good ya, valuasinya murah banget buat kamu-kamu yang mau value investing, masih boleh gitu. Terus kemudian aku mau kasih lihat ICBP. Tada. ICBP, ini dia ICBP. ICBP siapa yang beli kemarin, ini agak-agak turun dikit ya, normal-normal aja. ICBP buat investing aja lah teman-teman ya, di hold aja. Angka 9250 sampai dengan 9350-an ini merupakan resisten yang cukup kuat, kemungkinan akan tertahan dulu di sini. Anyway, dia tuh kan jatuhnya dalam ya, dari tahun sebelumnya ini sempat dari angka 12.000 sampai angka segini. Jadi ya wajar lah naiknya pelan-pelan, banyak nyangkuters yang istilah kata balik modal, mereka juga mau buang barang gitu. ICBP, Indofood, terus kemudian hari ini yang menarik tadi juga ada HMSP. Kalau yang baru bangun hari ini tuh Unilever dan juga HMSP. Coba teman-teman perhatikan di sini. Perhatikan di sini HMSP-nya. Ini analisis technical basic nih ya. Nih, perhatiin ini. Dia sudah mulai membentuk ini low 1, ini low 2. Wah, low 2-nya udah lebih tinggi nih dari low yang pertama. High-nya gimana dong? Ya kita tunggu aja. Kalau dia bisa naik melewati high yang ini lebih tinggi, artinya naik di atas 1050, berarti trennya sudah mulai lebih baik. Gampang kan analisis teknikal, nggak usah pakai indikator yang susah-susah. Oke, sekarang aku mau bahas, tadi banyak yang sebut BBNI, tapi sebelum aku bahas BNI, aku mau bahas dulu untuk sentimen positif buat sektor perbankan gitu. Dari
untuk sektor perbankan sendiri, kredit perbankan ini tumbuh 3,24% year over year pada bulan Oktober 2021, artinya dibandingin dengan setahun yang lalu ini naik 3,24%. Perbaikan kreditnya didorong baik oleh permintaan dan juga penawaran gitu. Nah, padahal pada September 2021 kemarin kredit bank ini secara nasional baru tumbuh sekitar 2,21% aja gitu. Permintaan kredit ini membaik sejalan dengan meningkatnya aktivitas dunia usaha dan juga konsumsi gitu. Kenapa? Karena perekonomian ini juga udah mulai jalan, aktivitas masyarakat juga udah mulai jalan, dan saya nggak tahu di sini ada nggak sih yang di Bali atau abis pergi ke Bali, ada nggak yang abis ke Bali? Nah, yang di Bali ini teman-teman ternyata rame banget gitu. Temanku habis liburan ke Bali, Mas Bekti juga ke Bali ini. Rame banget katanya di Bali, pesawatnya juga sampai penuh gitu. Oke ya, dan hal ini juga akan bagus ke depan ya teman-teman. Hal ini akan mendorong pergerakan banking big caps juga bisa naik gitu. Terus kemudian kabarnya untuk saham perbankan gimana dong? BBNI gimana dong? Oke, aku kasih analisisnya buat BNI. Nah, BNI ini dia lagi nguji resisten jangka pendeknya di level 7075. Kalau dia berhasil naik dari 7075 bakalan bagus, dia bakalan bisa ke 7475 dan bahkan bisa lebih dari itu. Ya, jadi kalau misalkan dia bentuk kayak gini, kemudian ini aku gambar ya. Seandainya dia bentuknya begini, terus kayak gini lagi naik, itu cakep banget gitu. Anyway, ada potensi nggak ke situ? Ada dong ya. Nanti saya rasa bulan Desember nanti saham juga akan banyak membaik gitu. Terus kemudian aku mau bahas juga dari saham-saham banking digital ya. Salah satu yang lagi nge-hype banget pastinya BBYB. BBYB ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ya, ini naiknya ini udah dengan udah miring banget, udah divergen banget. Tahu nggak sih yang dimaksud dengan divergen? Divergen itu adalah harga sahamnya naik tapi volume transaksinya turun, artinya daya belinya mulai melemah. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di Mtrade BBYB masih hold nggak? Ternyata udah dijual jangka pendek dan menengahnya. Kok bisa tadi jangka menengahnya tuh dijual? Cuannya sekitar 52-58%, padahal belum patah tren nih. Kenapa dijual? Karena kita ngelihat bahwa ya, jadi tim kita melihat bahwa sebenarnya saham-saham perbankan yang old economy ini sudah mulai jalan lagi. Dan kalau old economy-nya udah mulai jalan, biasanya yang new economy agak slow down dikit, yang banking digital agak slow down. Jadi ada rotasi sektoral kecil lah. Kayaknya kalau aku lihat kok kebalikannya gitu. Dan anyway, volume dan harganya BBYB ini udah divergen. Jadi kita profit taking dulu. Oke. Biar duitnya bisa diputar ke saham yang lainnya. Karena kalau buat trading tuh penting banget ya teman-teman, kita bisa muter duit ke saham yang lain. Oke, banyak yang nanyain Arto dan Agro, mari kita lihat. Sepertinya ada yang mau right issue untuk kecukupan modalnya. Agro ini dia mau right issue. Ini kita bahas secara teknikal juga ya. Aku coba cari data right issue-nya dulu. Thanks to our team providing this data ya. Jadi Agro ini akan menerbitkan saham baru sejumlah 1 miliar lebih lembar saham gitu. Dan rasio HMETD-nya itu 620.000 dibandingkan dengan 30.141 gitu. Jadi harga right issue-nya berapa sih? Rp100 per lembar sahamnya. Harga right issue-nya Rp100 per lembar sahamnya. Terus tanggal right issue-nya, come date-nya kapan? 30 November di pasar tunai. Sekarang kita lihat Agro ya. Kita lihat Agro gimana nih.
Katanya Bris, toh sabar toh. Gak sabaran loh, sabar toh. Orang sabar itu cuannya banyak. Oke, agronya udah turun. Kita lihat di Mtrade masih ada nggak ya? Sekalian aku mau cek. Hijau-hijau. Agronya udah turun di sini. Ini batasnya di 2130. Kalau turun di bawah 2130 kita mau jual untuk agro. Terus anyway, jelang right issue biasanya harga saham tuh agak-agak turun dikit, tapi kita lihat aja lah, kita main teknikal aja. Di bawah 2130 kita bisa batasi resiko. Oke, terus kemudian ini banyak yang nanyain Bris gimana jalan di tempat. Sebelum ke Bris, aku ke Arto dulu deh. Kok nggak Bris sih? Ya, sabar dong. Arto hari ini kena support MA100 dan mantul, normal correction aja rasanya ya, batasnya di bawah 15.200. Kalau di bawah itu ya batasi risiko. Sama di atas itu teman-teman kalau masih mau ngehold nggak apa-apa. Terus kemudian Bris gimana Bris? Bris jalan di tempat. Iya, masih jalan di tempat ya, masih akumulasi, masih jalan di tempat. Ya kalau kamu swing trader, kalau nggak sabar ya jual dulu buat trading saham yang lainnya. Tapi kalau uangmu ada uang lebih, kelebihan uang ya beli dan simpan aja, nggak apa-apa. Ini bakalan bisa sampai ini sih, bisa sampai apa namanya? Ya bisa sampai di sini. Tapi mesti sabar sih. Oke, nanti tanggal 25 November 2021, artinya minggu depan, kita akan ada Zoom webinar dengan Mitratel. Jadi teman-teman langsung aja download aplikasi Mtrade. Dan jangan lupa teman-teman, hari Sabtu besok ada seminar indikator analisis teknikal untuk saham dan juga kripto gratis. Caranya tinggal download aplikasi Mtrade dan klik bannernya. Terus kemudian ini kita lagi banyak event gratis ya, karena jelang video dressing juga. Setiap hari jam 4 ini ada seminar welcoming new investor, semua bisa ikut gitu. Jadi download aplikasi Mtrade jam 4 sore, teman-teman yang mau belajar investasi saham untuk pemula bisa banget. Dan ada yang menarik, spesial banget besok hari Minggu jam 4 langsung dengan saya juga, bareng dengan bintang tamu kita Jejo ya. Jejo ini teman saya, dia sangat luar biasa sekali. Dia tuh sebenarnya pebisnis sneaker gitu, dia influencer sepatu sneaker, tapi dia trading ya. Jadi dia ada cuan banyak dari NFT. Kita mau belajar dari Jejo hari Minggu nanti jam 4 sore. Acara ini gratis juga, silakan download aplikasi Mtrade. Dan hari Minggu nanti kita mau tahu tentang NFT itu apa sih. Kalau teman-teman udah cuan dari saham, mungkin ada yang mau belajar dari kripto. Setelah cuan dari kripto, ada yang mau belajar dari NFT juga gitu. Jadi nanti hari Minggu kita akan ada talk show bareng dengan Jejo. Bukan dengan Jejo, bukan, tapi Jejo. Oke. Bukalapak apa kabar ya? Bukalapak, wait bentar. Ini Bukalapak terus apa lagi ya? Aku mau cek dulu hari ini tadi ada saham yang menarik apa aja. Oke, aku akan bahas Bukalapak ya. Bukalapak Pegas. Oke, Bukalapak. Banyak yang penasaran dengan Bukalapak. Ya, Mtrade tadi ada swing trading beli Bukalapak. Pertimbangannya simpel aja sih, dia mulai rame, mulai mantul dan udah mulai membentuk higher low
Cuman ya masih belum terlalu signifikan. Kalau kita lihat di sini udah mulai ada tanda-tanda akumulasi yang cukup kuat. Sebenarnya kalau akumulasi juga udah lama, dia dikumpulin oleh investor asing besar gitu. Cuman masalahnya di sini banyak banget nyakutersnya. Jadi ketika nanti dia naik, pasti akan banyak nyakuters yang mulai unload bareng pelan-pelan gitu. Apalagi dia masih di bawah harga IPO-nya, kalau nggak salah harga IPO-nya 850. Jadi dekat-dekat 850 tuh hati-hati, banyak sekali nyakuters yang mungkin aduh nggak sabar gitu ya, nunggu terus ya bisa unload gitu. Terus kemudian selain Bukalapak ada apa lagi ya? Oh, Pegas hari ini juga tadi kayaknya lumayan menarik. Aku akan review. Kok lama ya? Masih loading. Aku gendut ya sekarang ya. Tutupin dulu. Oke. Pegas hari ini tuh cakep. Kenapa? Karena dia breakout guys. Dia breakout dari pattern ini. Nah, ini symmetrical triangle. Dia breakout dari sini. Dia bakalan menuju ke 1560 dalam jangka pendek. Terus volumenya juga oke. Jadi tadi kita masuk buat swing trading. Bitcoin gimana? Bitcoin, Ethereum dan kawan-kawan itu secara monthly dia masih divergen, jadi wajar kalau misalkan dia turun, mau pakai USDT mau pakai BUSD sama ya. Jadi teman-teman perhatikan di sini, ini daily chartnya dia udah turun lumayan, tapi teman-teman kalau perhatikan secara monthly chartnya, aduh loadingnya lama sekali. Unilever udah dibahas, Alin. Oke. Ini chart aku udah mulai lola. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Mau pakai USDT atau mau pakai BUSD ini sama nih. Nih, perhatiin ya. Ini naik tinggi, tapi ini volumenya turun. Jadi dia rawan koreksi. Bahkan bisa turun sampai ke berapa? Ini technically bisa turun sampai ke 334 kalau Ethereum, USDT. Terus kemudian kita cek lagi BTC USDT gimana, mau pakai USDT atau BUSD itu patternnya mirip ya. Jadi dia bisa koreksi sampai ke berapa sih? Perkiraan bisa sampai ke 52.000, bahkan bisa sampai ke setengah candle sekitaran 51.750 atau 52 ribuan gitu untuk BTC-nya. Dan itu normal teman-teman. Jadi ini juga udah aku post di Instagram Reels selama pada beberapa waktu kemarin. Mungkin banyak teman-teman yang waktu itu aku baca di komennya ternyata masih nggak ngerti analisis teknikal, divergen gitu, nggak ngerti. Jadi koin-koin gede kayak BTC, Ether, terus kemudian Polkadot, terus BNB ini pada divergen semua secara monthly chartnya, bakalan ada normal correction. Kalau kamu punya modal bawah dan udah cuan 100%, hold aja nggak apa-apa untuk koin gede. Tapi kalau kamu punya modal agak-agak atas, cuannya tipis-tipis, better out dulu aja gitu. Oke? Semoga bermanfaat semuanya ya. Dan jangan lupa teman-teman, besok ya Sabtu ya jam 10 ada seminar analisis teknikal. Kita bahas indikator untuk saham dan juga kripto. Dan caranya gampang, tinggal download aplikasi Mtrade dan klik bannernya jam 10 pagi. Kemudian hari Minggu ada talk show NFT bareng dengan Jejo. Aku akan hostingin sendiri gitu. Jadi teman-teman, kita mesti belajar hal yang baru nih ya. Jadi nggak cuma di saham, tapi bisa cuan di kripto dan barangkali nanti cuan di NFT. Saya Ellen May, dan jangan lupa teman-teman join Mtrade VIP. Klik link di bio saya untuk join VIP karena ada special promo window dressing di akhir tahun ini. Dadah, good night. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.